Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu sebutkan macam-macam sistem operasi dan jelaskan masing-masing sistem operasi tersebut. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, sistem operasi DOS. DOS merupakan singkatan dari Disk Operation System. Adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Karena masih jadul dan belum ada antarmuka, proses masukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Kelebihan sistem operasi DOS yaitu ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, ukurannya kecil, memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangan sistem operasi DOS belum ada antarmuka, instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Yang kedua, sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer, instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Kelebihan Windows adalah tampilan antarmuka atau user-friendly-nya. Lebih mudah dalam proses instalasi, aplikasi OS Windows melimpah. Kekurangannya tidak open source, berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, rentan terkena serangan virus. Yang ketiga, operasi Linux. Linux digunakan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi komputer yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Penggunaan OS Linux ini mayoritas juga paham akan teknologi sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan OS Windows atau Mac OS yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Di ranah web hosting, sistem operasi Linux biasanya dinamakan sebagai OS atau komputer server. Anda bahkan bisa memiliki versi OS Linux pada server jika menggunakan layanan VPS murah yang saat ini sudah banyak dijual di Indonesia. Kelebihan Linux adalah open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangan Linux tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Aplikasi Linux terbatas, cara install Linux terbilang susah. Oke. Yang keempat, sistem operasi Mac OS. Mac OS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Mac OS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer yang bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Kelebihan Mac OS lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah terretas, aman dari virus. Kekurangannya harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, tidak open source. Yang kelima, sistem operasi Unix. Unix merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan sehingga menjadi cikal bakal munculnya OS masa kini. Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna terkait keunggulan dan daya tarik utama. Ada beberapa aspek yang bisa dicoba. Kelebihan Unix tidak mudah terkena virus, gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya yaitu tampilan Linux kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver.
Oke, sekian jawaban dari saya soal nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.